Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mahendra. Saya dari kelas 213A11 dengan NIM 2120190. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang etika kantor dan etika saat berada di rumah. Simak ya videonya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika sering disebut dengan istilah etik atau etik yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethicus, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethikos yang berarti dengan kebiasaan. Etika juga disebut dengan ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika kantor ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah etika bergaul. Etika bergaul yaitu merupakan interaksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti. Dan saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana memahami etika pergaulan adalah sebagai berikut diantaranya. Yang pertama ada bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain dan empati. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi. Di sini saya akan memberikan contoh dari etika pergaulan yang bersikap sopan, santun, dan ramah, yaitu dengan berbicara kepada atasan seperti ini. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Lalu yang kedua dalam etika kantor adalah etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik di orang lain. Karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Dan di sini saya juga akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dari etika berpakaian. Bagaimana cara etika berpakaian di kantor yang perlu diperhatikan adalah gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Biasakan berpakaian rapi dan tidak keluaran dan jangan mengubah model pakaian. Dan di sini saya akan mencontohkan dari etika berpakaian yaitu dengan memakai blazer, memakai blus atau kemeja, dan jangan menggunakan kaos dan menggunakan kerudung yang senada. Jika tidak menggunakan hijab bisa dicepol rambutnya, dan memakai rok span dan berpakaian rapi. Lalu dalam etika kantor ada etika berbicara, yaitu dalam berbicara gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal saja, dan juga agar lawan bicara kita mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbicara. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara suara harus jelas terdengar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan suara tinggi. Lalu di sini saya akan memberikan contoh dari etika berbicara, yaitu dengan pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Jika ada lawan bicara di sana, kita mendengarkan. Jangan jika ada pekerjaan kita tinggal dahulu, jangan sambil mengerjakan pekerjaan kita karena itu sama dengan tidak sopan. Jadi kita mendengarkan dahulu. Jika sudah selesai, baru kita beraktivitas kembali. Lalu, adapun hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja. Yang pertama, jangan membicarakan kerjaan orang lain atau teman kerja. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Lalu, adapun hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, yaitu jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja, seperti Dwi, itu tuh Risa mulutnya ember banget ya, masa dia ngomongin bos nih. Itu tidak boleh ya. Lalu selain etika kantor, saya juga akan menjelaskan tentang etika sehari-hari. Yang pertama adalah tidak meremehkan dan menghina orang lain, seperti itu tuh dia miskin banget sih. Itu tuh nggak boleh, karena itu sama saja dengan meremehkan dan menghina orang lain. Jika kita berbicara kepada orang tua dan teman juga harus diperhatikan nadanya dan kata-katanya. Jika kita berbicara kepada teman seperti ini, "Lu udah makan belum?" Itu untuk berbicara ke teman ya. Kalau kita untuk berbicara kepada orang tua seperti ini, Papa udah makan belum?" Jika kita berbicara kepada orang tua harus menggunakan kata-kata yang sopan dan halus. Sekian video tugas praktikum perkantoran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.